pelajaran kita langsung. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Sebelum memulai kita berdoa mulai. Berdoa Cek kehadiran kalian ya. Apakah hadir semua atau tidak? Oke. udah? Tentang apa? Tentang pengangguran. Ya, tentang pengangguran. Poin-poinnya disebutkan coba. Pengertian pengangguran dan tingkat pengangguran. Pengertian jenis-jenis pengangguran dan pengangguran dan cara mengatasinya. Hari ini kita akan bahas soal ini kita akan diskusi kelompok kayak yang minggu lalu ya. Jadi ibu akan membagikan setiap kelompok, satu materi, dan kelompok kedua juga materi selanjutnya. Jadi setiap satu kelompok itu berbeda-beda materinya. Oke? Sebelum kita masuk ke diskusi, alangkah baiknya kita akan melihat video pembelajaran dulu ya. Oke, ibu buka dulu video pembelajarannya supaya kalian bisa menontonnya dulu. Apa sih arti pengangguran tadi? Supaya kalian tahu, oh ini seperti itu. Cara mengatasinya gimana? Jadi kalian tahu juga gimana sih cara mengatasinya. Dampaknya seperti apa sih pengangguran tadi? Jadi kalian harus bisa melihat dari video yang saya tampilkan ini. Sudah selesai? Oke. Apa yang kalian tahu tentang video yang saya tayangkan tadi? Apa? Tentang pengangguran. Ada yang mau bertanya tentang video yang saya sampaikan tadi atau yang ditampilkan tadi? Silahkan. Ayo silahkan Yusi, apa yang kamu mau tanya Yusi? Dampak pengangguran itu seperti apa? Dampak pengangguran kan? Oke. Ada berapa ya yang buku itu ya? Ya. Ini dampak pengangguran ada berapa coba yang di? Empat. Itu kalau misalnya orang menganggur tuh ya, apa sih yang mereka lakukan? Pasti banyak pikiran-pikiran tidak menutup di dalam pikirannya untuk mendapatkan sebuah uang. Kriminal itu apa sih? Coba. Apa termasuk Dari kriminal tadi? Copet. Apa lagi selain itu? Banyak tak? Rampok. apa lagi selain itu? Penodongan. Yang kedua? Ayo. Yang kedua? Oh iya, tunawisma itu apa sih coba? Apa ini sembolit? Bacakan. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kenapa sih orang tersebut tidak mempunyai tempat tinggal? Pasal apa? Pasal 1 Di mana dia letak? dengan Pinggir jalan apa enggak? dengan tembakan. Iya. Dengan pinggirnya di jalan. Iya. Mengganggu tidak berbeda orang Mengganggu orang yang lewat sisa benar. Kita juga merasakan. Jadi kalau kita Kalau lewat pasar pasti kita akan pelan. yang keempat apa? Menunjukkan kemampuan Seperti apa? Ayo. Yang kelompok kepada Akhirnya kan dibagi kelompok ya. Lore-lore bagi kelompok. Seperti penduduk yang tinggal di pedesaan akan membuka lahan baru secara dalam dengan menebas dan semak-semak untuk sumber-sumber penghidupan lain secara kriminal. Oke. Ibu akan bagikan kelompok. Ibu yang bagikan ya. Jadi kalian harus pindah nanti. Belum nyanyi. Ibu bagikan dan juga. Oke.
Kita kepada Bu Rosni selaku pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada pagi hari ini untuk mempresentasikan tugas dan selamat pagi dan selamat kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Bestari sebagai moderator, Lani Munandari dan Agus Labi sebagai pemateri, Ahmad Rizky Partowo sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah Tania Damayati sebagai operator dan kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan dulu presentasi kami, yaitu penelitian pengangguran yang akan disampaikan oleh Lani Munandari dan Agus Labi. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan mulai dari yang akan membacakan bahasan materi tentang pengangguran. Menurut tanggal 2001, pengangguran unemployment didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang yang tergabung dalam kategori angkatan kerja labor forel tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dikutip dari Sosiologi dari Ruang 2021, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif dan tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menurut Sukirno, sementara itu pengangguran menurut Sukirno berikut 4 ayat 28 adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran menurut DPS, pengangguran yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2 pendudukan yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, 3 penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, 4 kelompok penduduk yang tidak aktif dan pekerjaan dan merasa sudah mempunyai pekerjaan. Saya serahkan kepada Bu Sari. Pengangguran satu tekanan demografis yang jumlah dan komposisi angkatan kerja yang benar. 2 pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3 jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 4 kondisi pencari kerja yang sesuai dengan pasar kerja. 5 terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6 kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7 berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondisif bagi pembangunan usaha. 8 masih sulitnya arus masuk modal asing. 9 iklim inovasi yang belum kondisif. 10 tekanan kenaikan upah dan tengah dunia usaha yang masih lesu. 11 kemiskinan. 12 ketimpangan pendapatan. 13 urbanisasi. 14 stabilitas politik yang tidak stabil. 15 perilaku proteksionis sejumlah negara maju dengan menerima ekspor dari negara berkembang. Sekian, terima kasih. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Lani Munandari dan Agus Labi yang telah menyampaikan materi kita dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain yang akan memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ahmad Rizky Partowo. Perkenalkan, nama saya Wanza Gloria dari kelompok 3. Apa penyebab angka pengangguran semakin tinggi? Tidak tahu soalnya. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 4. Ini bertanya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, jelaskan pengertian pengangguran. Saya Ahmad Rizky Partowo dari kelompok 1. Saya sebagai penjawab di sini. Saya akan pertanyaan dari nomor 3, yaitu apa penyebab angka pengangguran semakin tinggi? Jawabannya adalah ada banyak faktor, yaitu
Pertama, kekurangan lapangan pekerjaan. Kedua, ketidakseimbangan antara jumlah masyarakat produktif dan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap tingkat produktivitas masyarakat. Bagaimana dengan jawaban saya? Apa benar? Saya terima. Saya terima. Terima kasih. Dapatnya satu lagi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran. Jawabannya adalah ada banyak upaya yang bisa dilakukan. Contohnya, perluasan lapangan pekerjaan, memberi perhatian lebih dengan mengadakan pelatihan secara gratis bagi masyarakat untuk meningkatkan pengangguran. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan sampai seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan kepada yang ada yang untuk membaca kesimpulan. Tugas presentasi kita pada siang ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai batas akhir. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan silang kata yang menyinggung perasaan dan teman semua. Terima kasih kepada ibu guru kami tercinta yaitu Ibu Rusdiana Sara yang telah memimpin kami dari awal sampai akhir penyusunan presentasi kami yang lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan selamat siang. Silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok selanjutnya. Selamat siang kepada ibu semuanya, selaku guru bimbing ekonomi yang telah mengajar kepada saya ini untuk mempresentasikan tugas kami dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yaitu beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri bernama Maki Krishna sebagai moderator, Lucia Prima sebagai operator, Romina Indonesia sebagai menteri Kaulia sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah Nur Penilai Istimewa sebagai kesimpulan. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu mempresentasikan kami yaitu cara mengatasi dampak pengangguran. Dan pengertian dan cara mengatasi dampak pengangguran akan disampaikan oleh Romina Indonesia kepada kami masyarakat. Saya ingin mengajarkan cara mengatasi dampak pengangguran. Adalah yang satu, kebijakan kontrol populasi. Banyak penawaran tenaga kerja disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat diatasi dengan melaksanakan program-program keluarga berencana. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan materi dan dalam mempresentasikan kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh kalian. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya, bagaimana cara mengatasi pengangguran, apa yang bisa dilakukan? Kenapa saya Sakti dari kelompok 2? Jelaskan menciptakan lapangan kerja baru dalam mengatasi pengangguran. Kenalkan, nama saya Ismail. Jelaskan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guru SDM dalam mengatasi pengangguran.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara sifat buruk? Apa yang bisa dilakukan? Jawabannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Menciptakan lapangan kerja baru. 3. Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. 4. Meningkatkan usaha tenaga kerja. 5. Mengelola kegiatan ekonomi informal. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, apakah diterima kelompok 2? Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan kepada untuk membacakan kesimpulan tugas mempresentasikan pada siang hari ini. Oke. Selanjutnya nomor ketiga, kelompok keempat. Dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rosdiana selaku guru pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada hari ini untuk mempresentasikan tugas. Dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 dan perkenalkan nama saya Florencia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang jenis-jenis pengangguran. Adapun anggota kelompok saya adalah Octavia Khairulisa Indriani, Salitri Putri Sulistiani, dan Aditya. Baik, selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Salitri membacakan materi presentasi kami. Baik, saya akan membacakan jenis-jenis pengangguran. Dalam buku ekonomi pembangunan Hakim 2010, pengangguran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka. B. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Pengangguran fiksional dalam buku ekonomi makro Mankyu 2007, pengangguran fiksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Contohnya, misalnya yang terjadi ketika beberapa pekerjaan sementara. Terima kasih. Baik, sekian materi yang disampaikan dari Pak Materi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami buka dengan 3 pertanyaan. Untuk kelompok lain saya persilahkan. Perkenalkan, saya Lestari dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan 3 penyebab pengangguran. Perkenalkan, nama saya Amaya Soeganti, saya dari kelompok 3 yang bertanya. Akan mengurangi tingkat pengangguran. Jelaskan menurut Perkenalkan, nama saya Yusia Nila, saya dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan antara jelaskan pengertian pengangguran fiksional dan pengangguran struktural. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Penyebab pengangguran diantaranya adalah 1. Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. 2. Ketidakberhasilan sektor industri. Pola investasi yang ada cenderung padat modal menyebabkan semakin kecil terjadinya penyerapan tenaga kerja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Karena dengan peningkatan SDM, calon pekerja akan memiliki bekal untuk bekerja, sekaligus kualitas dari para pekerja tinggi dan siap bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengangguran fiksional dalam bidang ekonomi makro dalam kurun
penggunaan video, pengangguran fiksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Sekian, terima kasih. Semuanya saya persilakan kepada moderator. Selanjutnya, terakhir kami akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh rekan kami. Olivia, saya persilakan. Dalam hukum ekonomi, pengangguran dalam kurun hampir 10, pengangguran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangguran kelompok pengangguran kelompok pengangguran yang dilaksanakan terhadap keluarga, tetapi sumbangan yang diberikan terhadap perekonomian sangat kecil. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator kami undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatian. Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Kalian sudah paham semua? Nah, dibahas dalam presentasi tadi. Silakan untuk selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 3 yang terakhir dipersilakan maju ke depan. Diskusi kalian minggu lalu. Terima kasih ya. Luar biasa kepada yang berkenan sekarang saat untuk ini untuk ekonomi adalah menghadirkan kita pada siang hari ini untuk mempresentasikan dan selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang merupakan yaitu saya sendiri yang bernama Amelia Febrianti sebagai moderator, Risma Amelia sebagai pemateri, dan Amelia sebagai sisi dan pertama-tama saya menyampaikan judul presentasi kami yaitu dampak-dampak pengangguran dan penelitian dari dampak-dampak pengangguran akan disampaikan oleh Risma Amelia. Saya persilakan. Perkenalkan, saya Risma Amelia. Saya sebagai pembawa materi dampak-dampak pengangguran. Bahasa, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya masalah pengangguran? Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Risma Amelia yang telah menyampaikan materi kita pada dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka satu pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bapak Dulaudianto. Perkenalkan, saya Mas dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan dampak pengangguran. Perkenalkan, saya Ahmad Christian. Jelaskan tentang dampak sosial dalam pengangguran. Jelaskan dampak budaya dalam pengangguran. Perkenalkan, nama saya Wanda Gloria Agus. Saya sebagai sesi tanya jawab dan ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan penyikisan nilai-nilai budaya. Apakah jawabannya bisa diterima? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kriminalitas meningkat, pengangguran dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, dan sebagainya. Apakah jawabannya dapat diterima? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pendidikan terhambat, pengangguran dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Mereka mungkin harus berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya atau harus membantu mencari nafkah. Apakah jawabannya bisa diterima? Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional,
peningkatan kemiskinan, pengembangan konsumsi, peningkatan kriminalitas, kondisi sosial, dan kesehatan mental, pengembangan pendidikan dan manajemen budaya. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih kepada ibu dan semuanya yang telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Untuk sudah presentasi kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah selesai ya hasil diskusi kita hari ini tentang pengangguran, cara mengatasi pengangguran dan dampak dari pengangguran. Sudah selesai semua ya. Kita presentasi hari ini. Gimana presentasinya? Bagus nggak? Bagus, luar biasa sekali ya. Oke, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 itu bagus sekali mempresentasikannya dan hasilnya juga bagus di depan. Nah, kita selanjutnya habis ini kita lanjut lagi ke apa lagi? Pulang? Belum pulang. Oke, kita akan bahas tentang untuk materi selanjutnya ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Ya, besok kalau enggak berapa hari kemudian dikumpulkan sama ibu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa Yusi? Maju ke depan sih, kita mimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita pulang kan kita berdoa dulu biar kita sampai ke rumah dengan selamat. Mari teman, sebelum kita mulai belajar pulang ke rumah masing-masing, baiknya kita berdoa dengan berdoa dari percayaan masing-masing doa mulai.